Adapun sifat yang kedua yang diharamkan oleh Allah di dalam surah Al-Qalam ayat yang telah kita bacakan tadi adalah mahin. Kalau kita terjemahkan kepada bahasa Indonesia, mahin ini bisa berarti kepada tiga hal, kepada tiga sifat. Yang pertama adalah orang yang suka nghina dirinya sendiri, orang yang suka remehin dirinya sendiri. Dengan kata lain, merasa tidak pede, merasa enteng, merasa tidak ada guna, sehingga berakhir kepada frustasi dan membunuh diri mereka sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di dalam ayat yang lain pun Allah terangkan, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak cucu Nabi Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan juga kepada kita. Sangat tegas Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah sangat melarang orang-orang yang merasa menghina dirinya sendiri. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Jangan kamu hina dirimu sendiri. Jangan kamu merasa hina diri. Jangan kamu merasa tidak ada guna. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati, gundah gulana, galau, antara dilema dan galau. Kenapa demikian? Wa antumul a'laun, kata Allah. Kamu itu tinggi. In kuntum mu'minin, dengan syarat kamu beriman. Masyarakat muslimin, para pecinta syariat Islam rahimakumullah, kehinaan seseorang itu, sedih, duka, galau dan lain sebagainya manusia itu tergantung kepada nilai-nilai iman yang ada dalam diri mereka. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah, buktikan keimanan kita kepada Allah dengan selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Karena iman tak cukup saja, tapi butuh amal soleh yang mengiringinya. Atau juga, mahin itu bisa bermakna orang yang melakukan pekerjaan yang hina. Masyarakat muslimin, yang suka kepada yang hina-hina itu siapa? Yang suka kepada yang jelek-jelek itu siapa? Yang suka kepada yang kotor-kotor, yang sisa-sisa, yang berulat-ulat dan sebagainya itu siapa? Sian kan Bapak Ibu, bukan kita. Dan orang-orang yang terbiasa kepada perbuatan yang hina, perbuatan yang jelek, terkadang mereka tak menyadari bahwa perbuatan yang hina dan jelek itu adalah pekerjaan yang tidak baik. Maka mereka mengatakan itu kebutuhan dia. Mereka mengatakan itu tidak jadi masalah, biasa kok. Sebuah analogi yang bisa kita sampaikan. Misalnya kita pergi kepada sebuah tempat, yang mana di tempat itu menjelang ke sana ada sebuah pabrik getah. Bayangkan 1 kilo saja kita jaraknya dari pabrik getah tersebut, hidung kita rasanya rasanya kita mau muntah. Hidung kita terasa peka oleh baunya getah tersebut. Tapi coba lihat orang-orang yang menjadi karyawan di sana. Mereka enak-enak saja, tidak jadi masalah. Mereka minum di sana, mereka makan di sana, mereka tidur di sana. Wah, biasa-biasa saja. Kenapa demikian? Karena mereka sudah terbiasa. Atau ketika kita jalan di sebuah tempat, yang mana di tempat jalan itu, di samping jalan itu ada pabrik yang membuat terasi. 1 kilo saja jarak kita jalan dari pabrik terasi tersebut. Hidung kita rasa gak karu-karuan. Padahal kalau kita lihat Bapak dan Ibu mahasiswa muslimin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang bekerja di sana, makan mereka enak, tidur mereka nyenyak. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan bau busuk di sana. Maka na'udzubillah min dzalik. Sangat kita khawatirkan, sangat kita takuti orang-orang yang sudah terbiasa berbuat jelek, orang-orang yang telah terbiasa berbuat perbuatan yang hina. Terkadang mereka tak menyadari, maka mereka tidak mengakui perbuatan itu perbuatan yang hina karena sudah terbiasa dengan perbuatan itu.
Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, jika kamu berteman dengan tukang jual minyak, berdiri kamu dekatnya, maka bau minyak itu akan mengenai tubuhmu. Ketika kamu berteman dengan orang yang tukang pandai besi, tukang las, maaf, ini bukan menyalahkan orang tukang pandai besi, bukan, tapi hanya sebuah ibarat, sebuah contoh. Ketika kita berdiri di dekat orang yang sedang las basi, ketika kita berdiri di tempat orang yang sedang menggunakan api, kita mendapatkan percikan apinya itu, atau bukan barangkali bau busuk daripada besi yang dilas tersebut mengenai pakaian kita. Beginilah ibarat yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berteman dengan orang yang mulia, maka kita akan ikut mulia. Ketika kita berteman dengan orang yang hina, maka perbuatan hinanya juga akan terbawa kita lakukan. Masyarakat muslimin, para pecinta syiar Islam, rahimakumullah.